Perkenalkan, nama saya Yeka Triyuda, kelas 12 TKRO 4, absen 28. Kali ini saya akan mendiagnosis tentang sistem pendingin dan pelumas. Begitu pentingnya peranan sistem pendingin pada kendaraan sehingga perlu dijaga kestabilan suhu kerja mesin. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau sistem pendingin ini mengalami kerusakan atau gangguan selama masih hidup. Mesin akan terus menghasilkan panas yang lama. Kelamaan panas semakin tinggi sehingga akan menjadikan kerusakan pada komponen mesin. Pemeriksaan kebocoran pada engine coolant. Periksa apakah level coolant sampai pada lubang filter. Pasang radiator tester dan berikan tekanan apakah terdapat kebocoran pada radiator hose atau sambungannya. Peringatan saat melakukan pengetesan pada cooling system, lepaskan pressure dari cooling system secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya luka bakar akibat panasnya coolant. Perhatian, pastikan untuk membersihkan seluruh tempat pemeriksaan sampai dari kelembaban. Saat melakukan pengujian, berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan coolant. Hati-hati saat memasang dan melepas tester dan saat melakukan pengujian, jangan melakukan perubahan pada bentuk leher pada radiator. 2. Bila menemukan kebocoran, perbaiki atau ganti part yang bersangkutan. Servis pada kendaraan. Pemeriksaan radiator cap valve. Opening valve pressure. Gunakan cap adapter untuk menyambung cap dengan tester. Pastikan cap dalam keadaan bersih sebelum melakukan pengujian. Karat atau benda-benda asing lainnya pada kap seal akan menyebabkan pembacaan yang tidak benar. Naikkan tekanan sampai dengan indikator pada alat ukur berhenti bergerak. Minimum limit 84 kPa, nilai standar 94 sampai 122 kPa. Ganti radiator kap bila mana hasil pembacaan tidak tetap atau melebihi limit. Penggantian
engine coolant. Lepaskan under skid plate dan engine room under cover front. Kuras atau keluarkan air dari dalam radiator, dari heater, core, dan engine setelah melepaskan radiator drain plug. Saat melepas radiator kap, lakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya kontak dengan coolant panas atau uap. Panas. Letakkan handuk tebal pada radiator kap dan putar kap berlawanan arah jarum jam sedikit untuk melepaskan uap panas. Kemudian putar cap dengan perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Keluarkan air dari dalam water jacket dengan melepaskan engine oil cooler water feed hose pada engine oil cooler. Kencangkan radiator drain plug. Pasang kembali radiator condenser tank. Dengan melihat kondisi coolant, gunakan konsentrasi yang aman dengan perbandingan antara 30 sampai dengan 60%. Untuk mengisi coolant, campuran yang tepat adalah 50% air dan 50% antifreeze solution titik beku sampai 31 derajat Celcius. Jangan menggunakan campuran alkohol atau metanol anti-freeze atau engine coolant lain yang dicampur dengan alkohol atau metanol anti-freeze. Penggunaan anti-freeze yang tidak benar dapat menyebabkan korosi pada komponen aluminium. Rekomendasi antifreeze: dia Queen Super Long Life Coolant atau setara kualitas 8,2 L termasuk 0,65 L di dalam radiator kondenser tank. Lepaskan spesial tool, kemudian pasang kembali radiator kap. Hidupkan mesin dan panaskan sampai termostat membuka. Setelah beberapa kali menaikkan putaran engine sampai 3000
R sama dengan min. Kemudian matikan mesin. Lepaskan radiator kap coolant sampai penuh. Kemudian pasang kembali kap. Tambahkan coolant pada radiator kondenser tank antara tanda full dan low bila diperlukan. Jangan mengisi radiator kondenser berlebihan. Lepaskan special tool, kemudian pasang kembali radiator kap. Pengukuran konsentrasi, ukur temperatur dan spesifik gravity dan engine coolant untuk memeriksa konsentrasi anti-freeze. Nilai standar 30-60%. Bila konsentrasi anti-freeze di bawah 30%, bahan-bahan anti korosi akan berpengaruh. Sebagai tambahan, bila konsentrasi di atas 60%, kemampuan engine, cooling, dan anti-freeze akan menurun sehingga akan mempengaruhi mesin. Pastikan untuk menjaga tingkat konsentrasi pada rentang yang telah ditentukan. Pemeriksaan kebocoran water pump engine coolant. Meskipun water pump normal, sisa-sisa dari engine coolant mungkin akan ditemukan di drain hole. Vapor hole dan permukaan water pump. Jika sisa engine coolant ditemukan, periksa kebocoran water pump dengan metode berikut. Bersihkan sisa engine coolant pada water pump. Lepaskan radiator kap. Peringatan: pastikan engine coolant sudah dingin ketika melepaskan radiator kap. Pasang radiator tester pada dan pressure pada 100 kPa. Perhatian, jangan memberikan tekanan 100 kPa atau lebih. Tahan tekanan selama 20 menit dan periksa apakah ada kebocoran engine coolant dari drain hole, vapor hole, atau jika ditemukan kebocoran engine coolant pada langkah 4 atau 7, gantilah water pump.
Pemasangan termostat. Hati-hati, jangan sampai rubber ring terlipat atau tergores. Pastikan tidak ada oli atau pada rubber ring termostat, dan juga jangan sampai rubber ring terlipat atau tergores pada saat pemasangan. Pemasangan radiator lower hose. Masukkan radiator lower hose sejauh projection dari water pump inlet hose fitting. Luruskan tanda mating mark pada lower hose radiator dan hose clamp. Kemudian hubungkan radiator lower hose pemeriksaan termostat. Rendam termostat dalam air, kemudian panaskan air sambil diaduk. Periksa suhu pembukaan termostat valve. Periksa apakah nilai valve lift sesuai dengan nilai standar ketika air pada suhu pembukaan penuh. Ukur tinggi valve saat termostat tertutup penuh, kemudian gunakan hasil pengukuran ini untuk membandingkan tinggi saat termostat terbuka secara penuh. Suhu pembukaan penuh 95 derajat Celcius dan besar valve lift 10 mm atau lebih. Radiator merupakan salah satu komponen atau yang berfungsi untuk menukar cairan radiator yang panas berubah menjadi dingin. Jadi saat air radiator keluar dari mesin bersuhu tinggi akan didinginkan ketika berada di radiator dengan memanfaatkan hembusan udara yang
melewati sirip-sirip radiator. Dengan demikian, saat cairan radiator kembali ke mesin memiliki suhu yang lebih rendah, sehingga suhu kerja mesin tetap selalu stabil. Radiator dapat mengalami gangguan kebocoran yang membuat kurangnya volume air radiator. Alhasil, pertukaran suhu cairan pendingin tidak berjalan dengan baik. Cara untuk mengatasi gangguan tersebut adalah dengan memperbaiki bagian yang bocor. Jika radiator mengalami korosi, maka perlu diganti dengan bagian yang baru. Namun, bila gangguan sudah kategori parah, maka Anda harus mengganti dengan unit radiator baru. Selain itu, gangguan radiator bergerak dapat menghambat pelepasan panas. Biasanya, radiator bergerak disebabkan adanya endapan kotoran yang sudah mengeras. Sebaiknya perlu dilakukan pembersihan sebelum gangguan tersebut menjadi parah. Tutup radiator. Walaupun hanya sebuah tutup, tapi tutup radiator yang satu ini memiliki peranan yang sangat penting pada sistem pendingin. Tutup radiator berfungsi untuk mengontrol tekanan dan mengatur volume cairan radiator pada kapasitas yang ideal. Gangguan pada tutup radiator berupa rusaknya sil karet dan pegas yang telah melemah. Sebaiknya ganti dengan unit yang baru sesuai spesifikasi standar pabrik kipas pendingin. Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan aliran udara yang mengalir melalui sirip-sirip radiator dan sekaligus menghembuskan udara ke arah mesin untuk membantu melepaskan panas.
Gangguan pada kipas pendingin berupa putaran kipas yang tidak kencang karena fan belt kurang tegangan sehingga terjadi selip. Selain itu, kipas pendingin yang terlalu lentur akan menghasilkan aliran udara yang tidak begitu kuat sehingga perlu diganti dengan unit kipas baru. Usahakan dalam pemasangan kipas pendingin tidak boleh terbalik. Pasalnya, kondisi kipas terbalik akan membantu aliran udara tidak sepenuhnya diterima oleh mesin dan radiator sehingga proses pendingin tidak optimal. Pompa air. Pompa air atau water pump adalah komponen pendingin yang bertanggung jawab untuk mensirkulasikan cairan radiator melalui aliran pendingin. Apabila water pump mengalami gangguan, maka sirkulasi cairan radiator tidak bekerja optimal. Alhasil, pertukaran panas pun akan terganggu. Masalah yang sering kali dialami water pump adalah kebocoran. Gangguan ini terjadi karena usia pakai komponen yang sudah lama atau tegangan fan belt yang terlalu keras sehingga kinerja bearing dan seal pada water pump menjadi berat. Apabila kondisi kebocoran parah, sebaiknya ganti dengan unit pompa air yang baru. Termostat. Termostat adalah komponen yang mengontrol aliran air radiator dan mengatur suhu optimal mesin. Termostat bertugas menutup aliran air radiator dari mesin ketika suhu mesin masih rendah dan akan membuka saat suhu telah mencapai batas tertentu. Biasanya termostat membuka suhu mesin mencapai 80-82 derajat Celcius. Apabila termostat bermasalah atau rusak, harus segera diganti dengan unit yang baru agar sistem pendingin mobil dapat berjalan normal.